Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Prediksi Harga Rumah dengan Regresi Linier Berganda dan Metode Stepwise. Pertama sekali kami ingin berterima kasih pada dosen pengampu kami, yaitu Bu Rida Ferdiana, SSI MSI, yang telah membantu kami selama berjalannya proyek ini. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu Musfirah, Nabila Ulfa, dan saya Rizkina Salihah. Selanjutnya, latar belakang. Harga properti merupakan indikator ekonomi penting, baik untuk kebutuhan tempat tinggal maupun investasi jangka panjang. Perubahan harga rumah dapat mencerminkan kondisi pasar, daya beli masyarakat, serta perkembangan suatu wilayah. Nilai properti itu dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti karakteristik bangunan, fasilitas tambahan, lokasi, serta aksesibilitas. Karena setiap faktor memiliki dampak yang berbeda, diperlukannya analisis yang tepat untuk mengetahui variabel mana yang paling berpengaruh terhadap harga rumah. Melalui analisis regresi berganda, hubungan antara harga properti dan variabel-variabel penjelas lainnya dapat diidentifikasi secara sistematis. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor penentu harga rumah serta membangun model prediksi yang lebih objektif dan terukur. Selanjutnya, tujuan analisis. Analisis kami bertujuan untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi harga rumah, mengestimasi besar pengaruh setiap karakteristik rumah terhadap harga menggunakan regresi berganda, melakukan pengujian asumsi regresi untuk memastikan kevalidan model, dan menentukan model terbaik melalui metode regresi bertatar atau stepwise regression. Selanjutnya, data dan variabel. Data kami merupakan data sekunder yang bersumber dari website Kaggle dengan judul Housing Prices Regression. Untuk variabelnya, kami mengambil price atau nilai harga rumah sebagai variabel Y dan mengambil faktor-faktor karakteristik rumah sebagai variabel bebas. Untuk variabel X atau variabel bebasnya, kami mengambil 10 variabel, yaitu square feet, 6 bedrooms, 6 bathrooms, 6 floors, year built, has garden, has pool, garage, location, dan distance to center. Selanjutnya, summary. Berdasarkan analisis statistik deskriptif, dataset ini terdiri atas 500 data properti tanpa adanya nilai yang hilang atau missing value, sehingga data dapat dianalisis secara menyeluruh. Secara umum, rumah dalam dataset ini memiliki luas bangunan rata-rata sekitar 175 meter persegi, dengan variasi ukuran yang cukup besar. Dapat dilihat dari standar deviasinya, yaitu 75. Hal ini menunjukkan bahwa properti yang dianalisis tidak homogen, melainkan mencakup rumah berukuran kecil hingga relatif besar. Dari sisi jumlah ruangan, rata-rata rumah memiliki sekitar 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, dan 2 lantai. Nilai median yang hampir sama dengan nilai rata-rata ini mengindikasikan bahwa distribusi data untuk variabel-variabel ini relatif seimbang dan tidak terlalu condong ke satu sisi. Selanjutnya untuk tahun pembangunan, jika dilihat dari tahun pembangunannya, sebagian besar rumah dibangun pada pertengahan abad ke-20 dengan rata-rata tahun pembangunan sekitar tahun 1958. Namun, rentang tahun yang cukup lebar dari tahun 1900 hingga 2002 ini menunjukkan adanya kombinasi antara rumah lama dan rumah yang relatif baru dalam dataset ini. Selanjutnya, untuk fasilitas tambahan, sekitar setengah dari rumah memiliki taman dan kolam renang. Dapat dilihat dari rata-ratanya, 53% rumah memiliki taman dan sekitar 49% rumah memiliki kolam renang. Hal ini mencerminkan bahwa fasilitas penunjang tidak selalu menjadi standar, melainkan bergantung pada karakteristik masing-masing properti.
Selanjutnya, rata-rata ukuran garasi berada pada kisaran 30, yang menunjukkan kapasitas parkir yang cukup bervariasi antar rumah. Dari sisi lokasi, skor lokasi berada pada nilai menengah, dengan rata-rata sekitar 5. Sementara jarak ke pusat kota rata-ratanya sekitar 10 kilometer, menandakan bahwa sebagian besar properti tidak berada tepat di pusat kota. Dan terakhir, harga properti menunjukkan variasi yang cukup besar, dengan harga rata-rata sekitar 582.000. Rentang harga yang lebar ini menunjukkan bahwa nilai properti dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ukuran rumah, fasilitas, dan lokasi. Secara keseluruhan, statistik deskriptif ini memberikan gambaran awal mengenai karakteristik properti dalam dataset dan menjadi dasar penting sebelum dilakukan analisis lanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada slide ini ditunjukkan distribusi harga rumah berdasarkan kategori, yaitu low, medium, sama, dan high. Berdasarkan grafik batang, terlihat bahwa kategori medium memiliki jumlah rumah paling banyak dibandingkan dua kategori lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar rumah dalam dataset berada pada rentang harga menengah. Sementara itu, kategori low dan high memiliki jumlah yang lebih sedikit dan relatif tidak jauh berbeda satu sama lain. Kondisi ini mengindikasikan bahwa rumah rumah dengan harga sangat murah maupun sangat mahal tidak terlalu mendominasi pasar. Dari distribusi ini dapat disimpulkan bahwa pasar perumahan cenderung didominasi oleh segmen harga menengah. Segmen ini menjadi sangat penting karena mempresentasikan mayoritas konsumen sehingga berpotensi menjadi fokus utama dalam analisis lanjutan maupun strategi pemasaran. Kemudian, pada slide ini ditampilkan matriks korelasi yang menunjukkan hubungan antar variabel dalam data harga rumah. Warna pada heat map mempresentasikan kekuatan dan arah korelasi, di mana warna semakin terang menunjukkan korelasi yang semakin kuat. Dari hasil ini dapat dilihat bahwa price memiliki korelasi positif cukup kuat dengan square feet dan 6 bedrooms, dengan nilai korelasi sekitar 0,56. Artinya, semakin luas bangunan dan semakin banyak jumlah kamar tidur, maka harga rumah cenderung semakin tinggi. Selain itu, year build juga menunjukkan korelasi positif dengan price, yaitu sekitar 0,42, yang mengindikasikan bahwa rumah yang dibangun em, lebih baru umumnya memiliki harga jual yang lebih tinggi. Sementara itu, variabel lain menunjukkan korelasi yang lebih lemah terhadap harga, sehingga pengaruhnya tidak sebesar variabel luas bangunan dan jumlah kamar. Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa faktor fisik rumah merupakan penentu utama dalam pembentukan harga rumah. Setelah itu, kami membuat model regresi. Nah, pada model regresi linear berganda ini, kami ingin menganalisis faktor-faktor apa yang mempengaruhi harga rumah. Tabel di sebelah kiri menunjukkan koefisien regresi dari masing-masing variabel independen. Berdasarkan hasil model, dapat dilihat bahwa square feet, jumlah kamar tidur, jumlah kamar mandi, dan tahun pembangunan memiliki koefisien yang positif. Artinya, setiap peningkatan pada variabel-variabel tersebut cenderung diikuti oleh peningkatan harga rumah. Selain itu, variabel fasilitas seperti house garden, house pool, house garage size, dan location score juga berpengaruh positif terhadap harga rumah, yang menunjukkan bahwa rumah dengan fasilitas dan lokasi yang lebih baik umumnya memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Sementara itu, variabel distance to center memiliki koefisien negatif, yang berarti semakin jauh lokasi rumah,
maka cenderung harga rumahnya itu rendah. Secara keseluruhan, model ini menunjukkan bahwa karakteristik fisik, fasilitas, dan lokasi merupakan faktor penting dalam menentukan harga rumah. Kemudian pada slide ini dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan sudah memenuhi syarat statistik. Yang pertama ada uji normalitas, yang mana nilai p-value pada uji normalitas ini bernilai sebesar 0,1937, yang lebih besar dari nilai alfa yaitu 0,05. Artinya kita gagal menolak H0, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal. Kedua, ada uji autokorelasi menggunakan statistik Darwin-Watson sehingga diperoleh nilai DW-nya sebesar 1,9993 dengan p-value sebesar 0,4974. Karena p-value lebih besar daripada alfa, maka kita gagal menolak H0 dan asumsi autokorelasi terpenuhi, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model. Selanjutnya ada uji homoskedastisitas, di mana pada uji ini dihasilkan nilai p-value sebesar 0,3627, yang juga lebih besar daripada nilai alfa, sehingga dapat kita ketahui bahwa varian residual bersifat konstan atau tidak terjadi heteroskedastisitas pada model yang telah dibuat. Yang terakhir ada uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas ini digunakan sebelum melakukan analisis regresi bertatar. Pada uji multikolinearitas ini kami menggunakan nilai FIF. Apabila nilai FIF lebih besar daripada 10, maka terdapat multikolinearitas antar variabel. Setelah kami melakukan uji multikolinearitas, dapat didapatkan nilai multikolinearitas itu kurang daripada 10, maka asumsi multikolinearitas ini terpenuhi, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antar variabel yang ada di dalam model. Berdasarkan keempat uji tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh asumsi klasik terpenuhi, sehingga model regresi layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, untuk menganalisis harga rumah, kami menggunakan regresi bertaktar dengan metode stepwise untuk menentukan variabel mana saja yang paling optimal dalam menjelaskan harga rumah. Metode stepwise ini sendiri, cara kerjanya itu dengan mengeluarkan satu persatu variabel bebas yang tidak signifikan berdasarkan nilai AIC. Pada tabel ini dapat kita lihat bahwa nilai AIC dari masing-masing variabel bebas itu lebih besar daripada nilai AIC terbaik, yaitu 9870,65. Artinya seluruh variabel dalam model ini memiliki kontribusi penting dan tidak ada yang dikeluarkan. Berdasarkan hasil stepwise regression, dapat kita ketahui bahwa prosedur stepwise itu mengevaluasi setiap variabel berdasarkan kontribusinya terhadap model. Tidak ada variabel yang dieliminasi karena semuanya sudah signifikan. Model akhir itu identik dengan model regresi awal, sehingga dapat disimpulkan bahwa regresi awal itu sudah merupakan model terbaik berdasarkan kriteria stepwise. Dan yang terakhir, berdasarkan keseluruhan analisis yang telah dilakukan, kami mengambil beberapa kesimpulan. Distribusi awal menunjukkan bahwa harga rumah yang paling banyak berada pada kategori median. Kedua, square foot dan number bedrooms merupakan faktor utama yang paling mempengaruhi harga, disusul oleh gearbox. Sementara variabel-variabel lain itu memiliki korelasi yang lebih lemah.
Ketiga, model regresi berganda menunjukkan seluruh variabel berkontribusi menjelaskan variasi rumah dan seluruh uji asumsi seperti normalitas, autokorelasi, multikolinearitas, dan homokedastisitas itu telah terpenuhi. Sehingga model model ini valid untuk dipakai. Keempat, harga rumah terutama dipengaruhi oleh ukuran fisik dan kualitas struktural, serta faktor fasilitas dan lokasi. Dan kesimpulan terakhir, model regresi digunakan untuk memprediksi harga dan dapat menjadi acuan awal penilaian properti dengan mempertimbangkan keberadaan outlier. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.